Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sahabat Duta News TV. Saya M. Nurullah RS, yaitu pemimpin umum redaksi media Duta Lampung Group. Yaitu Duta News TV ini adalah salah satu portal pemberitaan kami, yaitu di YouTuber ya, di channel di YouTube yaitu Duta News TV. Saat ini kami sudah memiliki beberapa media grup, yaitu diantaranya Duta News TV, Duta Lampung Online, Duta Lampung Cetak, serta Pena Berlian Group, yaitu dari keluarga besar dari Duta Lampung. Ini adalah video saya perdana, yaitu membuat salah satu rubrik di Duta News TV, yang mana banyak permintaan yang nge-DM saya yang ini untuk berbagi-bagi ilmu tentang dunia jurnalis, yaitu rubrik ya, saya kasih nama di sini. Ini adalah perdana saya, yaitu tutorial dan info seputar jurnalis. Itu rubriknya. Silahkan sebelum saya melanjutkan masalah wawasan dunia jurnalis, jangan lupa tonton sampai habis dan di-subscribe untuk berlangganan. Nah, di sini tutorial ini pada kesempatan pada saat ini saya ingin memperkenalkan. Selama ini banyak yang bertanya-tanya, apa sih wartawan itu, tupoksinya apa? Mungkin kalau untuk yang mengenal kalangan menengah ke atas mungkin sudah banyak yang tahu ya, tapi alangkah baiknya kita ulas kembali. Dan ulasan ini tentang dunia jurnalis akan saya ulas terus setiap episodenya, yang kira-kira berminat untuk mengetahui bagi masyarakat, baik pun khusus internal kami dunia pers atau wartawan, silahkan tonton di channel YouTube yaitu Duta News TV. Nah, pada saat ini saya untuk tahap perkenalan video perdana saya akan membahas tentang pengertian wartawan serta tupoksinya. Mungkin pada banyak yang dengar tahu tentang wartawan itu ya, mungkin sudah ada yang pernah bertemu. Jadi wartawan itu adalah bisa disebut juga dengan istilah jurnalis atau pewarta, yaitu tugasnya yaitu seseorang yang melakukan kegiatan jurnalistik atau orang yang secara teratur menulis, membuat berita, membuat berupa laporan, dan tulisannya itu dikirim dan dimuat di media massa secara teratur. Jadi sahabat Duta News TV, jadi kalau bertemu istilahnya dengan wartawan, ya itulah tugas atau apa itu yang namanya wartawan. Jadi wartawan itu adalah seorang, bisa dikatakan jurnalis, bisa juga pewarta. Artinya kalau diartikan wartawan itu, warta itu adalah berita ya, wan itu laki-laki, jadi seorang laki-laki yaitu tukang cari berita. Kalau perempuan mungkin wartawati gitu. Terus hasil lanjut ke materi persoalan ini, pembahasan dari hasil dari menulis berita itu, wartawan diserahkan kepada redaksi. Ini yang pengalaman, yaitu keseharian kami lakukan di Duta Lampung Group ya. Hasil laporan itu dimuat atau dipublikasikan dalam media massa, baik itu koran ya, baik itu televisi, radio, majalah, film atau dokumentasi, atau internet. Jadi begitulah nama tugas tupoksinya wartawan. Terus wartawan itu mencari sumber mereka atau ditulis dalam bentuk laporan. Itu tugasnya wartawan. Jadi mencari sumber berita ya, mencari sumber berita untuk ditulis dalam bentuk dibuat seperti produk berita atau laporan. Nah, tugasnya itu untuk melaporkan hasil peliputannya itu atau beritanya itu kepada redaksi.
dan mereka diharapkan menulis laporan yang paling objektif. Saudara-saudara, sahabat Duta News TV, tidak boleh asal-asalan. Nanti ada di pembahasan atau tutorial ya di episode berikutnya. Berita yang objektif itu yang seperti apa sih? Yang akurat, yang berimbang, kan kayak gitu. Yang berita itu harus seperti itu. Dia harus objektif sekali dan tidak memiliki pandangan dari sudut tertentu untuk melayani masyarakat gitu. Jadi itulah yang namanya wartawan. Jadi selama ini maaf ya, banyak sekali pandangan-pandangan negatif tentang wartawan. Artinya kalau seorang wartawan, pewarta, dia tidak menulis berita, kan udah jelas kan namanya wartawan. Warta itu adalah berita, wan itu laki-laki atau ti perempuan. Seorang laki-laki nyari berita gitu. Jadi kalau dia tidak ada berita tinggal wan gitu. Artinya bisa aja awan ya kan kayak gitu. Awan mak jelas ujung-ujungnya. Kira-kira kayak gitu. Terus istilah-istilah lain di dalam wartawan itu banyak sekali, sahabat Duta News TV. Ada jurnalis, ada juga pers, ada juga pewarta. Nah, di sini salah satunya pewarta juga dikelompokkan lagi. Tidak semuanya pewarta atau pers itu menulis. Ada juga pewarta foto, salah satunya contoh. Nah, pewarta foto itu biasanya dia itu hanya khusus memburu foto-foto yang akan diserahkan, dilaporkan kepada redaksi. Biasanya foto itu khusus dipegang oleh seorang fotografer. Mungkin Anda sering melihat di televisi, mungkin melihat langsung bagaimana seorang pewarta memburu berita. Artinya berita itu news yang baru, yang hangat itu adalah sangat berharga sekali, karena yang news atau berita-berita terbaru itu sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat. Ada istilah berita basi. Nah, kalau sudah basi artinya berita itu peminatnya pun atau pembacanya pun jarang. Nanti kita bahas semua, kita kupas tentang apa ilmu-ilmu tentang wartawan. Apa sih wartawan itu? Apa tugas wartawan itu? Sampai nanti kita bahas episode berikutnya, yaitu masalah undang-undang pokok pers. Sampai saat ini banyak sekali media-media, wartawan-wartawan yang menjadi pewarta di media-media online. Ini kalau tidak memahami tentang undang-undang pokok pers tahun nomor 40 tahun 1999 atau sekarang ini yang lagi tenar, lagi hotnya, yaitu lagi berlakunya yaitu masalah undang-undang IT elektronik. Nah, ini bahaya sekali kalau seorang wartawan tidak mengetahui masalah undang-undang elektronik. Oleh karena itu nanti begitu juga kita bahas di tutorial atau informasi seputar jurnalis, siaran khusus tayangan khusus dari Duta News TV. Artinya kembali ke masalah pewarta foto. Ini salah satu contoh ya, sahabat-sahabat Duta News TV. Pewarta foto itu dia bertugas hanya untuk moto gitu. Memotret, tapi di dalam melaksanakan pengambilan gambar atau sebagai pewarta foto tetap dia harus menggunakan yaitu kode etik jurnalistik. Nah, apa sih kode etik jurnalistik? Nanti akan kita bahas kemudian. Jadi ini awal perdana video saya tentang seputar dunia wartawan atau dunia jurnalis. Jadi kembali lagi masalah pewarta foto. Pewarta foto itu biasanya sering ditugaskan oleh redaksi, yaitu untuk peliputan-peliputan untuk khusus. Biasanya pengambilan gambarnya pun tidak sembarangan, sahabat Duta News TV. Jadi pewarta foto ini memburu gambar. Biasanya tokoh-tokoh penting yang diburu, peristiwa-peristiwa penting yang perlu diabadikan foto. Biasanya banyak itu adalah media-media cetak menggunakan foto-foto terbaiknya. Baik pun elektronik sekarang ini malah lebih bagus lagi. Artinya
semakin dia mendapatkan gambar yang baik, bukan hanya baik dari warna, dari momennya, tapi makna yang terkandung di dalam foto tersebut. Belum lagi ini membahas masalah video ya, masalah video shot. Artinya foto-foto yang ada yang mengandung makna, yang menceritakan kejadian yang sudah orang masyarakat atau melihat foto, masyarakat sudah tahu, oh ini kejadian ini peristiwa seperti ini. Nah, seorang pewarta atau fotografer foto ya yang seperti inilah yang yang dicari sekali. Artinya seperti ketika ada tabrakan motor, peristiwa tabrakan motor atau mobil, tahu-tahu dia membutuhkan informasi itu. Bagaimana sang pewarta foto tadi bisa mengambil foto saat kejadian itu, korbannya masih ada, mobil atau motornya masih ada. Jadi kejadian itu bisa direkam atau bisa dipoto saat terjadi itu. Nah, foto-foto yang seperti itulah yang dipakai. Begitu juga dengan kembali lagi wartawan atau jurnalis atau pewarta ya, itu sudah jelas ya, seorang yang melakukan kegiatan jurnalistis atau orang-orang yang secara teratur menulis berita berupa laporan dan tulisannya dikirim, dimuat di media massa atau media cetak, elektronik atau TV secara teratur gitu. Artinya ketika pertanyaannya ada yang nanya, aku pernah sering berhadapan dengan masyarakat gitu, kok ada wartawan yang nggak nulis? Ya dijawab sendiri ya, mohon maaf senior-senior yang lihat tutorial saya ini atau info seputar jurnalis ini, kalau ada kekeliruan dalam menjelaskan masalah ilmu jurnalis atau jurnalistik, mohon maaf, mohon koreksinya, silahkan info dan komentar-komentar kalian sangat saya harapkan silahkan kirim ke kolom komentar di dalam berita atau rubrik kami, yaitu tutorial dan info seputar jurnalis di Duta News TV. Jadi begitu. Jadi memang wartawan itu harus akurat dan berimbang. Seorang wartawan atau jurnalis menulis berita itu harus akurat serta berimbang. Kenapa akurat? Karena ini berkaitan dengan mungkin harkat martabat, berkaitan dengan privasi seseorang, berkaitan dengan nama baik orang. Nah, ini dituntut betul harus akurat serta berimbang. Artinya nanti ada di kode etik jurnalistik yang akan saya jelaskan di tutorial atau info seputar jurnalistik di episode berikutnya. Untuk masalah ilmu jurnalistik serta info-info seputar jurnalistik atau jurnalis akan saya buat berbagi ilmu, berbagi wawasan di channel Duta News TV. Untuk berlangganannya silakan Anda cari di akun YouTube ya, di channel YouTube yaitu Duta News TV itu. Maka kalian akan mengetahui ilmu-ilmu seputar jurnalistik atau jurnalis. Banyak sekali masyarakat, tidak harus seorang wartawan atau seorang jurnalis yang mengetahui tentang jurnalis atau jurnalistik. Bahkan masyarakat pun tidak ada salahnya mengetahui ilmu tentang ilmu-ilmu jurnalis, supaya ketika menghadapi wartawan, kayak contoh Pak Lurah nih, atau kepala sekolah atau kepala dinas atau kalau dia tidak mengetahui tentang ilmu jurnalistik, minimalnya mengetahui lah. Jadi tidak bisa mengetahui ini wartawan apa sih, wartawan yang benar-benar nulis atau tidak. Kalau istilah tren sekarang ini ada, kalau kata senior-senior kita yaitu ada wartawan abal-abal, ada wartawan bodrek, ada wartawan Jadi maaf ya kalau ini menyinggung, sebenarnya pekerjaan wartawan itu sangat mulia. Karena pekerjaan wartawan ini nyimpang dari pokok permasalahan sedikit, adalah pekerjaan yang mengemban amanah undang-undang negara. Udah jelas.
undang-undang yang disiapkan, yang disediakan oleh negara kita untuk wartawan aja, yaitu undang-undang lex specialis, undang-undang yang dibuat secara khusus untuk wartawan, untuk jurnalistik. Artinya di situ sahabat-sahabat Duta News TV, ya, artinya pekerjaan wartawan itu saat ini saya juga ikut prihatin ya, banyak kalangan yang memandang sebelah mata, banyak yang mencibirkan, karena kita juga menerima dengan lapang hati. Kenapa? Ya, di sini juga banyaklah oknum-oknum wartawan yang memanfaatkan profesi kami dunia pers ini. Jadi harap maklum, karena di sini dunia kita ini kan dunia hitam putih, pasti ada yang hitam dan ada yang putih. Jadi amaluna amalukum, gitu aja. Semua kembali kepada diri kita masing-masing. Begitu juga dengan profesi wartawan, kembali kepada diri wartawan itu sendiri. Karena pada dasarnya wartawan itu betul-betul melaksanakan amanah undang-undang. Bahkan wartawan itu adalah ini bonus ini sahabat Duta News TV. Sebelum episode berikutnya sudah saya cuplik sedikit-sedikit. Ada salah satu bagian pilar keempat dari negara kita. Jadi istilah pilar itu adalah sokoguru kalau bangunan masjid. Jadi ada 4 pilar negara kita ini. Dari badan eksekutif, yaitu presiden, bupati, gubernur, dan seterusnya. Terus badan legislatif, yudikatif, yaitu MA, Kejagung, dan seterusnya, kayak kepolisian, kejaksaan, itu masuk di badan yudikatif. Terus yang ketiga legislatif, DPR RI, DPD RI, MPR RI, dan seterusnya sampai ke DPD DPR kabupaten. Nah, yang keempat ini adalah PES. Jadi pilar keempat negara kita adalah PES. Kenapa sih? Apa hebatnya wartawan? Apa hebatnya jurnalistik? Ya, mungkin sahabat-sahabat Duta News TV, masyarakat sekalian boleh melihat bagaimana pentingnya dunia pers. Karena dari media sendiri adalah filosofisnya dikatakan adalah jendela dunia. Kalau kau mau melihat dunia, lihatlah, bacalah koran, bacalah media, kayak gitu. Kalau kamu mau menguasai dunia, kuasailah informasi. Informasi itu dari mana? Salah satunya dari media. Bahkan sekarang media-media pun sudah banyak bermunculan. Artinya dunia sudah semakin canggih. Sekarang sudah saatnya masuk ke era digital atau sistem. Siapa yang menguasai sistem, maka dialah yang akan menguasai dunia ini. Mungkin begitu pengertian dari wartawan atau tupoksi, tugas pokok dan fungsi wartawan. Sedikit saya kelumit dengan harapan, dengan pencerahan ini, ya, bukan maksud saya menggurui kawan-kawan yang satu profesi dengan saya atau lebih sok pintar, tapi saya lebih endingnya, lebih tujuannya kepada yaitu bagaimana berbagi ilmu. Berhubungan saya adalah terjun di dunia pers, dunia media, maka apa salahnya ilmu yang sedikit-sedikit yang saya dapatkan dari dunia pers ini saya amalkan, saya bagi-bagi dengan kawan-kawan, khususnya dengan sesama insan pers, baik masyarakat yang ingin tahu tentang ilmu jurnalis, baik pun jurnalistik. Itu apa sih jurnalis dan jurnalistik? Nanti kita bahas juga ke sahabat-sahabat Duta News TV. Banyak sekali yang akan saya sampaikan tentang informasi seputar dunia jurnalis, baik pun jurnalistik, namun akan kita bahas episode-episode berikutnya. Mudah-mudahan tayangan ini dalam bentuk tutorial dan info seputar jurnalistik ini bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Dukungan kepada teman-teman, kepada masyarakat melalui Duta News TV, berikan subscribe-nya untuk berlangganan. Ini untuk lebih penyemangat kami untuk menyebarkan informasi-informasi yang baik. Begitu juga dengan berita-berita terhangat atau berita-berita tentang politik,
ekonomi maupun olahraga, silahkan akses melalui media Duta Lampung maupun Pena Berlian maupun Duta News TV di channel YouTube ini. Mungkin pencerahan atau informasi dari saya tentang seputar jurnalistik ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf sekali apabila ada kesalahan kekeliruan dalam menjelaskan, yaitu tentang makna dari wartawan, pengertian dari wartawan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.